Haleluya, shalom bagi kita semua. Shalom bagi setiap pemuda-pemudi yang ada dimanapun berada pada hari ini. Kami menyapa, hai shalom. Dan jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jangan lupa untuk komen, bahkan subscribe video YouTube channel ini untuk saling memberkati satu sama lain. Mari bersama-sama dimanapun kita berada saat hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau kembali bersatu hati untuk meninggikan Allah kita yang hidup. Kita menyatakan Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau sungguh ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Bersama angkat pujian ini katakan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja suci, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Yesus Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak terima glory.
puji Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak terima segala sembah kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Oh, di bumi bahkan di surga, sembahlah Dia Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Oh, kirarabaya shandaranamaya. We worship You Lord, we worship You God. We give You all the glory, we give You all the praise, oh God. You are worthy to be praised, You are worthy of our praise, Jesus. Haleluya Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Allah yang selalu mengerti kehidupan kami, bahkan Allah yang tahu setiap detail kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Yesus baik, Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Bila kami ingat segala kebaikan-Mu Tuhan, tak ada kata lain selain ucapan syukur dari hati kami yang kami sampaikan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memakai kehidupan kami, menyerahkan kehidupan kami seutuhnya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap apapun pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami yang dahsyat. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Ajar kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap penyembahan kami biarlah naik menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Baiklah, kita telah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Youth Pastor Rinaldi Syaputra. Haleluya. Kami persilakan Tuhan Yesus memberkati. Salam anak muda di tempat ini. Senang sekali kalau saya bisa sharing firman Tuhan secara virtual di tempat ini. Satu kebanggaan, satu kehormatan bagi saya untuk bisa ada hari ini. Dan saya juga berterima kasih untuk seluruh pengurus Youth GPDI di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan yang berlimpah itu menyertai kehidupan kita. Nah, perkenalkan, nama saya Rinaldi Syaputra. Saya sebagai full-timer di GB Rumah Persembahan. Saya juga melayani Tuhan di bidang departemen musik sebagai pemain keyboard. Nah, hari ini kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya mampu, tapi ini semua karena anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saya. Nah, hari ini saya akan beri judul khotbah saya, yaitu orang Kristen yang berintegritas. Integritas adalah sikap yang teguh untuk mempertahankan prinsip nilai-nilai kebenaran. Untuk itu dalam Mazmur 15 ayat 1-5 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya,
dan tidak menimpa celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjam uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tahukah saudara-saudara bahwa hari ini adalah hari-hari semakin lama semakin jahat, hari-hari semakin di mana orang akan mementingkan kehidupannya sendiri, akan mementingkan keuntungannya. Untuk itu tidak banyak orang yang memiliki integritas yang tinggi dalam kehidupannya. Banyak orang akan melalaikan, melupakan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya demi mendapatkan keuntungan. Tetapi hari ini firman Tuhan sangat jelas berkata, pada waktu kita berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus. Pada waktu kita memegang nilai-nilai kebenaran Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tergoyahkan sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana agar kita menjadi Kristen yang berintegritas dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang jujur. Dalam Amsal 20 ayat 7 berkata, orang yang benar, yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kata bersih kelakuannya diambil dari kata kejujuran atau integritas. Sangat menarik. Pada waktu kita menjadi orang yang jujur, maka keturunan kita akan berbahagia. Seberapa banyak di tempat ini yang ingin keturunannya semuanya berbahagia? Lambaikan tangan. Haleluya. Pasti kita semua mau keturunan kita berbahagia. Untuk itu biarlah pada malam hari ini kita akan mulai kita untuk bisa berkata jujur, hidup jujur. Dimulai dari perkataan yang kecil, dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari kehidupan kita. Sehingga pada waktu kejujuran itu ada dalam kehidupan kita, orang dapat melihat bahwa kamu dikenal, kita dikenal bukan karena kejahatan kita, tetapi karena kejujuran kita. Dan ada sebuah kisah yang menarik. Pada waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud, kamu telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Kamu telah melakukan perzinahan. Daud mungkin bingung, dari mana Nabi Nathan ini tahu? Tetapi bisa saja dia berbohong. Bisa saja Daud berkata, aku tidak melakukan itu semua. Bisa saja Daud berkata, bunuh Nabi Nathan. Tetapi Daud tidak melakukan itu semua. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud meminta ampun kepada Tuhan dan mengakui semua kesalahan-kesalahannya dengan jujur. Sehingga dicatat dalam Alkitab, Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Biar pada malam hari ini kita mulai belajar, kita mulai dari kehidupan kita menjadi orang yang jujur. Sebagaimana Tuhan berkenan kepada Daud, kita berdoa kiranya perkenan itu turun dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bagaimana agar kita menjadi orang Kristen yang berintegritas? Yang kedua, kita harus menjadi orang yang suci hatinya atau tulus hati. Karena dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya pada waktu kita memiliki ketulusan hati, sebagaimana Abraham, pada waktu Tuhan meminta Ishak dalam kehidupan Abraham. Abraham, persembahkanlah Ishak kepadaku di Gunung Moria. Saya tahu pasti hatinya Abraham sangat hancur, sangat sedih, mempersembahkan anaknya yang sulung kepada Tuhan. Tetapi dengan tulus hati Abraham mempersembahkan Ishak di atas gunung. Pada waktu Tuhan melihat, Tuhan tahulah isi hati Abraham. Dia sangat mengasihi Tuhan. Hatinya sangat tulus kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia ingin menyembelih anaknya, maka malaikat berkata kepada Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Tuhan telah tahu isi hatimu, bagaimana engkau mengasihi Tuhan.
Sehingga di atas gunung Tuhan menyediakan korban bakaran untuk Abraham, pengganti Ishak. Artinya ayat ini berkata bahwa pada waktu kita memiliki hati yang tulus, hati yang suci, percayalah kita akan mampu melihat Tuhan. Lewat apa akan kita lihat Tuhan? Lewat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, pergumulan, baik dari perekonomian kita saat ini, dari pendidikan kita. Tapi percayalah, pada waktu kita tulus melakukan segala sesuatu sebagaimana untuk Tuhan, maka Tuhan akan memelihatkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berintegritas? Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang setia. Untuk mencari orang setia saat ini sangatlah sulit, dan untuk menjadi setia pun sangatlah sulit. Untuk itu, pada waktu Daniel dimasukkan dalam gua singa, disitulah diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah hatinya setia mengikut Yesus? Apakah hatinya berpaut kepada Tuhan, sehingga mengikut Yesus adalah keputusannya sampai akhir hidupnya? Dan pada waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa, terbuktilah bahwa dia mengikut Yesus sampai setia. Dan pada waktu dia setia, Tuhan menolong kehidupannya. Sehingga kita percaya pada waktu kita menjadi orang yang setia. Dalam Ulangan 28 ayat 1 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Artinya pada waktu kita menjadi orang yang setia, gak usah takut dengan berkat, gak usah takut dengan jabatan kita, karena Tuhan berjanji pada waktu kita menjadi orang yang setia, melakukan segala semua perintahnya, Tuhan akan mengangkat kita naik di atas segala bangsa yang ada di muka bumi. Biar pada malam hari ini kita mulai belajar dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tulus hati, menjadi orang yang setia. Percayalah pada waktu kita memiliki integritas dalam kehidupan kita, maka percayalah apa yang tidak mungkin bagi kita, maka Tuhan akan menyiapkan itu semua bagi kita, karena kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya bukanlah orang yang percaya Yesus. Saya bukanlah latar belakang Kristen. Begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan untuk terima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Untuk percaya Yesus sangatlah sulit bagi saya. Begitu banyak masalah yang membuat saya berombang-ambing untuk masuk Kristen atau tidak masuk Kristen. Begitu banyak masalah, baik itu dari keluarga, pendidikan, yang membuat hati saya itu sangat takut untuk menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bisa lihat hari ini saya ada, sebagaimana saya ada hari ini bukan semata-mata saya mampu, bukan semata-mata saya kuat. Tuhan mengangkat saya itu dari tempat yang sangat rendah, yang seharusnya saya menjadi orang yang tidak terpandang. Hari ini Tuhan angkat dan dandani saya menjadi orang yang terpandang. Hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, masalah boleh ada, rintangan boleh ada, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ayub berkata, dulu dari orang dia mengenal Tuhan, tetapi hari ini matanya tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, walaupun begitu banyak masalah saya, begitu banyak rintangan saya, masa depan saya adalah masa depan yang tidak pernah ada masa depan yang bagus. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini saya ada ini semua karena anugerah Tuhan.
pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya. Berapa kali saya ingin dibunuh orang, tetapi Tuhan menolong kehidupan saya, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini dengan selamat. Ini pun semua karena Tuhan. Jadi sebagaimana Ayub berkata, saya mengalami, bukan dari orang lain lagi saya mengenal Tuhan, tetapi lewat pengenalan saya kepada Tuhan, lewat mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Biar pada malam hari ini kita mulai belajar untuk menjadi orang Kristen yang memiliki integritas yang tinggi, sehingga kejujuran, kemurnian hati, dan kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari saya undang untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami terima kasih bahwa begitu besar kasih setiamu terhadap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu bukan semata-mata kami mampu, bukan semata-mata kami kuat Tuhan, tapi kami tahu itu semua karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini, kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu terus mengikuti jejak mereka, sehingga kami percaya apa saja yang mereka kerjakan, baik dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, Tuhan mengangkat mereka naik dan tidak turun ya Tuhan. Berkat-Mu kiranya berlimpah-limpah mengikuti mereka ya Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Bapa. Pakai mereka sebagai anak panah di tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami tahu masa depan yang Tuhan janjikan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kiranya menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dengan penuh sukacita yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.